Tidak semua orang berani minta tolong. Bagi sebagian orang, meminta pertolongan terasa begitu menakutkan atau bahkan memalukan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kalau kita perlu belajar untuk meminta tolong ketika membutuhkan dan bagaimana caranya agar bisa dapat jawaban iya. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Heidi Grant yang berjudul How to Ask for Help and Get a Yes dan diolah dari berbagai sumber. Coba bayangkan skenario ini. Di tempat kerja, kamu merasakan begitu banyak tekanan, entah oleh atasan, deadline yang ketat, hingga banyaknya permintaan yang belum terpenuhi. Kemudian, ketika kamu pulang, kamu masih punya tanggung jawab kepada keluarga, entah kepada pasangan, orang tua, anak, dan sebagainya. Belum lagi, kamu harus meluangkan waktu untuk olahraga dan waktu santai bagi dirimu sendiri. Jadwal yang begitu padat membuat kamu kewalahan. Apakah skenario ini familiar? Walaupun manusia adalah makhluk sosial yang kodratnya memberi dan meminta pertolongan, tapi sayangnya banyak orang justru kesulitan untuk meminta tolong. Kita mungkin saja merasa sedikit takut, malu, dan sungkan ketika melakukannya. Tapi di dunia kerja modern, kamu tidak bisa bekerja sendirian. Kita bergantung pada orang lain. Kita butuh dukungan mereka, kolaborasi bersama untuk mencapai hal besar. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu tahu kalau meminta tolong kepada orang lain itu menakutkan loh? Banyak orang justru kesulitan untuk meminta tolong, padahal dirinya mungkin membutuhkannya. Di banyak kasus, ketika minta tolong kepada orang yang dicintai, teman, rekan kerja, atau bahkan kepada orang asing, ada perasaan kurang nyaman atau sedikit rasa malu. Inilah yang membuat banyak orang sungkan atau berusaha menghindari untuk meminta tolong kepada orang lain. Contohnya begini, kamu sedang berkendara, lalu walaupun kamu sudah mengikuti peta, tapi sepertinya kamu tersesat. Sebagian orang mungkin menolak untuk berhenti dan bertanya kepada masyarakat sekitar. Mereka tetap percaya diri dan berusaha meyakinkan diri mereka kalau mereka tidak tersesat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Di sisi lain, ada rasa takut atas penilaian orang lain. Mungkin bagi sebagian orang yang insecure dan terlalu peduli dengan pendapat orang lain, meminta pertolongan terasa seperti menunjukkan sisi lemah diri. Mereka takut orang lain akan menganggap diri mereka lemah atau inkompeten. Alhasil, mereka mengurungkan niat untuk meminta pertolongan. Jadi, apabila kamu pada dasarnya sungkan atau malu meminta tolong pada orang lain, maka kamu perlu belajar untuk minta tolong agar kamu bisa familiar dengan perasaan tersebut ketika minta tolong kepada seorang. Tujuannya agar ketika kita minta tolong, kemungkinan orang lain bilang iya justru semakin besar. Bukan hanya itu, orang yang memberikan pertolongan justru bisa merasa puas dan bahagia ketika membantu kamu. Kenapa hal ini penting? Karena kita semua sampai batas tertentu pernah mengalami sesuatu yang disebut para psikolog sebagai ilusi transparansi. Ini adalah keyakinan keliru kalau pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita bisa jelas terlihat oleh orang lain. Tentu saja ini tidak benar, tapi anehnya kita percaya. Alhasil kita hanya diam dan menunggu, berharap orang lain perhatikan apa yang kita butuhkan, dan kemudian secara spontan menawarkan bantuan. Ini adalah asumsi yang buruk. Faktanya sangat sulit untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Dan ketika kamu memberikan bantuan, mungkin saja orang itu tidak butuh bantuan kamu. Inilah kenapa kamu harus secara gamblang mengatakan kalau kamu butuh bantuan. Riset menemukan 90% bantuan yang diberikan oleh rekan kerja kepada rekannya lain di tempat kerja merupakan respon dari permintaan eksplisit seseorang. Jadi, ketika kamu tidak bilang saya butuh bantuan, maka kemungkinan besar kamu tidak akan mendapatkannya.
Nah, apa tips agar kemungkinan besar orang lain bisa bantu kamu? Pertama, harus spesifik. Ketika kamu minta tolong, kamu perlu sangat spesifik atas bantuan apa yang kamu inginkan dan kenapa. Ini penting karena sangat menentukan apakah orang itu akan membantu kamu atau tidak, dan apakah bantuan yang diberikan bisa bermanfaat atau tidak. Contohnya begini, jika ada orang asing yang mengajak ketemuan untuk ngobrol, kemungkinan besar kamu akan tolak. Nah, sekarang ada orang asing yang bilang kalau dia punya produk yang kamu cari dan berharap bisa bertemu untuk berdiskusi secara langsung. Kemungkinan besar permintaannya akan kamu kabulkan. Kedua, hindari minta maaf, merasa sungkan, menawarkan imbalan dan sebagainya ketika minta tolong. Ketika minta tolong, mungkin kamu sering mengatakan, "Sorry ya ganggu sebentar, jadi saya mau minta tolong bla bla bla." Atau, "Sebenarnya saya nggak mau ganggu sih, tapi saya mau minta tolong bla bla bla." Sayangnya, ungkapan ini justru tidak membantu kamu agar orang itu bisa membantu kamu. Malah mungkin saja ungkapan ini membuat orang itu jadi risih. Dan ketika orang itu bantu kamu, mungkin saja dia tidak merasakan adanya kepuasan batin. Sama halnya ketika kita menawarkan imbalan kepada teman atau orang yang kita cintai saat mereka memberikan bantuan. Dengan orang asing, mungkin saja ini adalah hal yang wajar. Tapi jika dilakukan kepada teman atau orang yang kita cintai, hubungan tersebut bisa saja terasa begitu transaksional. Perlu kita pahami, di dalam sebuah hubungan sosial, membantu satu sama lain merupakan hal yang natural. Ini adalah cara kita menunjukkan kalau kita peduli dengan orang tersebut. Ketiga, usahakan meminta tolong secara langsung. Ketika minta tolong, usahakan bicara langsung di depan orang tersebut atau setidaknya melalui telepon, daripada hanya sekedar email atau teks. Kenapa? Teks terasa tidak personal. Kita meminta tolong via teks mungkin agar tidak merasa canggung. Tapi orang yang diminta tolong justru lebih mudah menolak. Riset membuktikan permintaan tolong secara langsung 30% lebih mungkin mendapatkan kata iya daripada hanya permintaan via teks. Keempat, ketika orang lain memberikan pertolongan, jangan lupa untuk follow up. Setelah selesai, kamu perlu memberitahu orang itu bagaimana dampak pertolongan mereka pada hidup kamu. Ada miskonsepsi umum kalau yang membuat seseorang puas adalah aksinya ketika membantu seseorang. Tidak sepenuhnya benar, tapi yang jauh lebih efektif adalah ketika orang itu tahu dampak dari bantuan yang diberikan. Misalnya begini, kamu memberikan donasi kepada sebuah panti asuhan. Lalu secara berkala, panti asuhan itu akan mengirimkan foto via email atau WhatsApp atas perkembangan anak yang ada di sana. Ada yang lulus sekolah, ada yang gizinya meningkat, dan sebagainya. Foto ini merupakan pengingat kamu atas dampak dari donasi yang kamu berikan. Alhasil, kamu pun jadi termotivasi untuk terus memberikan bantuan. Karena kamu tahu kalau bantuan yang kamu berikan punya dampak dan kamu bisa melihat sendiri apa dampaknya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.